Halo, selamat pagi teman-teman semua. Seperti biasa, semangat terus ya. Oke, langsung aja kita bahas soal tujuan para Yonko dan apakah mereka benar-benar mengejar One Piece. Langsung aja kita bahas. Check it out. Dalam dunia One Piece diceritakan lahirnya sebuah era yang bernama era bajak laut, dan para bajak laut pergi ke lautan dengan tujuan yang berbeda-beda. Tak terkecuali para bajak laut yang sekarang bisa dibilang kaisar lautan atau Yonko. Para Yonko ini berjumlah 4 orang dengan tujuan yang pasti berbeda-beda dan ambisi yang berbeda-beda pula. Kira-kira apa ya yang menjadi tujuan akhir dari para Yonko ini? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Big Mom yang mendapat banyak sorotan akhir-akhir ini karena sekarang ceritanya lebih terfokus pada kerja sama militernya dengan keluarga Fishsmoke. Caranya adalah menikahkan putrinya Pudding dengan putra ketiga dari keluarga Fishsmoke, Sanji. Adanya pernikahan itu sudah jelas arahnya, yaitu memperkuat posisi Big Mom sendiri sebagai salah satu Yonko. Pernikahan itu juga menguntungkan kedua belah pihak seperti simbiosis mutualisme. Pihak keluarga Fishsmoke bertujuan memanfaatkan nama besar Big Mom untuk menguasai seluruh daratan North Blue, sedangkan Big Mom ingin menambah kekuatan tempurnya dengan bergabungnya pasukan Germa 66 di garda terdepan. Big Mom memang sudah mengungkapkan tujuan sebenarnya, yaitu ingin berkeluarga dengan semua ras yang ada di dunia dan mengadakan pesta bersama-sama dengan mereka. Terdengar sedikit konyol apabila seorang Yonko memiliki tujuan seperti itu. Selain itu, Big Mom juga sepenuhnya menandai proyek pembuatan serum meraksasakan manusia di Pangharzard yang dilakukan oleh Caesar Clown. Apapun yang menjadi impian Big Mom, entah konyol atau tidak, yang jelas tujuan akhir dari Big Mom adalah memiliki pengaruh sebanyak mungkin dan memperluas wilayah seluas mungkin. Dan pada chapter 847 terlihat kalau Baron Tamago sebagai salah satu kru Big Mom memiliki tujuan untuk pergi ke Pulau Raftel, pulau yang konon terdapat harta karun One Piece. Beralih ke Kaido, untuk Yonko yang satu ini tujuannya masih agak sulit untuk digambarkan. Selain karena belum dijelaskan oleh Oda Sensei, dia juga memiliki pemikiran dan terobsesi pada sebuah pertempuran besar. Hal lain yang sudah dijelaskan diantaranya adalah dia sempat bunuh diri dengan melompat dari ketinggian 10.000 meter dan tidak mati, bahkan tidak mengalami cedera serius sama sekali. Hanya kepalanya yang sakit dan pusing. Dari analisa admin 22 Podcast, dia mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda dengan Big Mom, yaitu memperluas wilayah seluas mungkin dan memiliki pengaruh sebanyak mungkin. Satu hal yang pasti adalah Kaido ingin mengetahui satu abad kekosongan atau Void Century. Hal ini terbukti ketika dia beraliansi dengan Shogun dari kerajaan Wano dan mengeksekusi Raja Oden dengan cara direbus. Karena Raja Oden dianggap mengetahui apa yang terjadi pada satu abad kekosongan atau Void Century, tetapi tidak mau membagi informasi itu kepada Kaido. Lalu bagaimana dengan Shanks? Sejauh ini diceritakan Shanks adalah Yonko yang paling santai di antara Yonko lainnya. Dia juga terlihat sering mengadakan pesta dan minum-minum bersama dengan para krunya. Tetapi dia akan sangat agresif apabila menyangkut tentang keseimbangan dunia, seperti tindakan yang memperingatkan Shirohige untuk menarik mundur komandan divisi 2-nya, Portgas DS, serta hadirnya Shanks pada perang di Marineford dan menghentikan perang besar tersebut. Jadi menurut logika admin 22 Portgas bisa disimpulkan bahwa Shanks hanya bertujuan menjaga Raftel dan harta karun One Piece dan menunggu sampai ada yang pantas untuk menjadi penerus Roger. Ada kemungkinan dia juga memiliki satu buah perut poneglyph. Dan perlu diingat, Shanks memiliki prediksi yang tajam. Dia mengorbankan satu lengannya demi menyelamatkan Luffy dari monster laut. Sangat jelas bahwa Shanks sedang mempersiapkan Luffy sebagai raja bajak laut berikutnya. Itulah sebabnya Shanks terlihat santai dan sering mengadakan pesta bersama krunya, sambil memastikan kekuatan krunya cukup kuat untuk bersaing dengan Yonko lainnya. Dan Yonko yang terakhir adalah Marshal the Teach alias Kurohige. Tujuan dari Yonko yang satu ini sudah jelas dari awal, yaitu mengincar tahta tertinggi, yaitu One Piece. Sama seperti Luffy, dia juga berkeinginan menjadi raja bajak laut. Keberadaannya adalah sebuah ancaman bagi dunia, terutama bagi eksistensi pemerintah dunia saat ini. Dia memiliki dua kemampuan buah iblis sekaligus, yaitu gempa dan kegelapan. Ditambah lagi, dia juga memakai strategi yang sangat licik dan membuat karir bajak lautnya naik dengan cepat layaknya roket. Dan sekarang dirinya menjadi seorang Yonko yang paling agresif di dunia baru. Apapun yang terjadi nantinya, Teach selalu menjadi ancaman bagi dunia One Piece saat ini. Oke, itu tadi penjelasan tentang tujuan dari masing-masing Yonko. Sampai saat ini tujuan dari para Yonko belum ada yang bertabrakan satu sama lain. Apabila bertabrakan mungkin dunia akan hancur sama seperti ketika Shanks dan Shirohige bertemu. Padahal baru permulaan, tetapi langit sudah terlihat terbelah.
Sekian dulu penjelasan dari Mimin 22 Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan bisa langsung di subscribe dan share video ini. Akhir kata Mimin 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.